Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, selamat datang di kelas virtual prakarya Ibu Dea Wulandari. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajinan bahan lunak. Sebelumnya, apa kabarnya nih anak-anak? Kita belum bisa bertemu secara tatap muka, jadi kita lewat kelas virtual dulu ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum masuk ke materi, kalian harus mempunyai tujuan kalau belajar itu ya. Hari ini tujuannya ada 4. Ibu harap kalian nantinya bisa memahami pengertian bahan lunak, jenis dan sifat bahan lunak, karakteristik bahan lunak, dan yang terakhir teknik pengolahan bahan lunak. Karena tujuan pembelajarannya seperti itu, yang akan kita bahas akan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada pengertian bahan lunak, yang kedua ada jenis dan sifat bahan lunak, yang ketiga karakteristik bahan lunak, dan yang terakhir ada teknik pengolahan bahan lunak. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian bahan lunak. Apa sih bahan lunak itu? Mungkin kalian pernah mendengar, pernah melihat bahan lunak itu seperti apa. Ini Ibu mempunyai 3 contoh kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Ya, ada yang berbahan dasar tanah liat, berbahan dasar clay, dan ada yang berbahan dasar sabun ya, yang diukir. Jadi apa sih pengertiannya? Nah, pengertian bahan lunak merupakan produk kerajinan yang berbahan dasar dari tanah liat, getah, playdoh, kertas, karton, polimer clay, plastisin, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit. Ya, biasanya kulit hewan ya yang dipakai di sini. Nah, kita masuk ke yang kedua ada jenis dan sifat bahan lunak. Jenis bahan lunak itu ada 2 anak-anak. Ada bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Apa sih bahan lunak alam itu? Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk membuat kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya secara alami, tidak dicampur dengan bahan buatan ya. Gitu. Nanti akan Ibu bahas nih contohnya yang bahan lunak alam itu apa aja, bahan lunak buatan itu apa aja. Yuk, selanjutnya ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga menjadi lunak dan mudah dibentuk ya, seperti itu. Nah, ini jenisnya ada 2, lalu sifatnya seperti apa sih bahan lunak? Nah, sifat bahan lunak itu tentunya lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk ya. Jadi itu ya sifatnya. Mengapa bahan dasar ini disebut bahan lunak? Ya memang karena tekstur karakteristik dari bahan tersebut itu lunak dan mudah dibentuk, seperti itu. Ya, selanjutnya ada contoh bahan lunak alam. Ada 5 ya. Ada tanah liat, ada kulit yang berasal dari kulit hewan, ada getah nyatu yang berasal dari pohon nyatu, ada bubur tisu atau bubur kertas, ada flour clay atau dari adonan terigu ya. Lalu yang kedua ada contoh bahan lunak buatan. Nah, ada polimer clay dan plastisin, gambarnya seperti ini ya.
Lalu ada fiberglass. Nah, fiberglassnya ini masih berbentuk cair ya. Lalu ada lilin dan parafin. Lilin dan parafin itu bentuknya padat, tapi ketika dipanaskan dia akan mencair. Lalu ada gips yang bentuk awalnya itu bubuk seperti ini, lalu dicampurkan air, didiamkan baru bisa mengeras seperti itu. Dan yang terakhir ada sabun. Sabun meskipun terbilang benda yang padat, tapi tetap mudah untuk dibuat suatu kerajinan ya. Gitu, mudah untuk diukir, mudah untuk dibentuk yang lainnya seperti itu. Nah, kita masuk ke karakteristik bahan lunak alam ya. Nah, di sini contoh pertama ada tanah liat. Tanah liat, tanah ini memiliki warna yang beragam, tapi beragamnya itu bukan maksudnya merah, kuning, hijau, bukan ya, tapi tetap semuanya warna natural dari tanah tersebut, yaitu warna coklat. Nah, ada yang warna coklat muda, coklat tua, atau coklat keabu-abuan, atau coklat keputihan. Setiap warna itu bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan lebih berwarna putih. Nah, terus ada yang disebut stoneware, lebih ke hitam atau keabu-abuan. Sedangkan earthenware terlihat warnanya itu coklat kemerahan seperti ini ya. Nah, ini yang ke hitam keabu-abuan yang disebut stoneware ini warnanya. Lalu yang mengandung kaolin lebih banyak ini ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada kulit. Nah, kulit ini berasal dari kulit hewan yang sudah disamak atau tersamak dan mudah dibentuk ya. Kulit itu ada bermacam-macam, ada yang warna hitam, putih, coklat, dan krem gitu ya, sesuai hewan yang dikuliti gitu. Terus yang ketiga ada getah nyatu. Getah nyatu itu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih ya. Warna putihnya ini memudahkan untuk diberi warna-warni seperti itu. Jika ingin dibentuk, getah ini harus dimasak terlebih dahulu agar bisa melunak dan elastis ya. Apabila cair seperti ini kan susah dibentuknya, jadi harus dimasak dulu. Nah, yang terakhir ada floor clay, yaitu berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Mungkin tepung ini kalian sering ya melihat di kehidupan sehari-hari kalian, di rumah kalian pasti ada bahan tepung seperti ini ya, tinggal ditambah air lalu dilumat hingga kalis agar mudah dibentuk seperti itu. Nah, lalu ada karakteristik bahan lunak buatan. Ada polimer clay dan plastisin. Keduanya ini memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Jadi meskipun padat masih bisa dilunakkan ya, mudah dibentuk seperti itu. Lalu yang kedua ada, oh iya ibu lupa, maaf sebelumnya. Yang membedakan polimer clay dan plastisin ini, pada polimer clay ini tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin ini mengandung minyak ya. Jadi itu bedanya cuman agak berminyak kalau plastisin itu ya. Lalu pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan
plastisin itu tetap bisa dibentuk gitu. Yuk lanjut. Yang kedua ada fiberglass. Nah, fiberglass ini memiliki struktur yang cair dan jika mengering akan mengeras. Jadi kalian kalau mau membuat kerajinan berbahan dasar fiberglass, tunggu hingga setengah mengering ya. Tapi jangan sampai kering banget, sampai setengah mengering baru itu bisa dibentuk. Selanjutnya ada yang berbahan lilin dan parafin. Lilin dan parafin ini berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan biasanya dengan cara mencetak atau cor ya. Apabila ingin diwarnai, warnailah ketika lilin ini mencair, seperti itu. Lalu yang keempat ada gips. Nah, gips ini kan asalnya bubuk seperti ini ya. Wujud bahan gips itu bubuk, lalu dicampur air sehingga menjadi adonan yang kental. Adonan yang didiamkan lama-kelamaan dia akan mengeras dengan sendirinya, seperti itu. Dan yang terakhir ada sabun. Nah, sabun ini berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Jadi tidak usah melalui pemanasan, jadi bisa langsung ya, gitu. Lalu yang terakhir ini, pembahasan terakhir ada mengenai teknik pengolahan bahan lunak. Ada 7 teknik pengolahan bahan lunak, yaitu yang pertama teknik menggunting, yang kedua teknik mengecor, yang ketiga teknik menempel, yang keempat teknik melipat, yang kelima teknik mencetak, yang keenam teknik memahat, dan yang terakhir ada teknik membentuk. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Apa kalian sudah memahami semua yang Ibu bahas pada hari ini? Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA ya. Ibu tunggu. Untuk tugas hari ini akan Ibu share di Google Classroom kalian, dan kalian pun mengumpulkannya di Google Classroom, jangan di grup WA. Jangan lupa berikan identitas kalian ketika menjawab tugas-tugas Ibu, mengumpulkan tugas-tugas Ibu. Karena ini kelas virtual, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.